Coba kamu handphone. Sekarang sudah jam berapa? Nih, sudah jam berapa sekarang? Jam 11. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi, Pak. Bagaimana rapat sudah bisa dimulai? Bisa. Saya kira bisa, Pak. Seperti biasa setiap minggu kita membicarakan topik apa yang akan kita angkat untuk terbitan 2 minggu mendatang. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini banyak masalah politik yang mendominasi di berbagai media massa. Nah, bagaimana kalau seandainya kita angkat profil kehidupan para elit politik? Tapi ini hanya usulan saya loh. Boleh. Menarik sih. Tapi hal itu sudah banyak ditulis oleh media massa lainnya. Kecuali hal yang paling istimewa dan spektakuler. Contohnya, ternyata banyak para elit politik itu mempunyai simpanan. Artis misalnya. Itu memang betul. Tapi kalau kita salah menulis atau narasumbernya tidak lengkap bagaimana? Nanti bisa-bisa tulisan kita hanya jadi gosip murahan saja loh. Betul. Maaf, saya terlambat. Kamu tidak apa-apa? Mas, tadi aku di jalanan lihat tabrakan. Mungkin Gading punya usulan? Saya punya usulan. Bisa kamu jelaskan? Tadi di perjalanan saya menuju ke kantor, saya melihat terjadi sebuah tabrakan. Dan ternyata yang ditabrak itu seorang perempuan penyapu jalanan yang sedang bekerja. Apa yang menarik, Gading? Setiap hari, kejadian seperti itu banyak terjadi di Jakarta. Itu betul. Kita tidak bisa menulis hanya menuruti perasaan, tetapi harus berdasarkan fakta. Coba, kamu pergi ke ruang gawat darurat di RSCM. Puluhan kejadian bisa kamu dapatkan di sana. Memang banyak masalah yang bisa kita angkat. Tapi, kenapa saya pikir masalah ini pantas untuk diangkat? Coba kita bayangkan. Seorang perempuan dini hari dia sudah harus mulai bekerja, menyapu jalanan yang penuh dengan polusi, bahkan bahaya yang mengancam jiwanya. Kurang menarik, Gading. Kamu tidak lihat perempuan yang mesti meninggalkan keluarga dan pergi ke luar negeri hanya untuk mencari uang. Justru karena itu, selama ini kita cenderung hanya melihat hal-hal besar. Masalah TKW atau apalah. Kenapa tidak pernah kita berpikir tentang seorang penyapu jalanan yang hampir setiap hari kita lihat? Di tengah terik matahari, bahkan di saat matahari belum ada mereka sudah bekerja. Bagaimana dengan upah mereka? Bagaimana dengan kehidupan keluarganya? Dan bagaimana dengan resiko dari pekerjaan mereka? Dan menurut saya, yang paling penting adalah masalah-masalah yang sering kali kita anggap remeh. Itu bisa kita angkat untuk menjadi sebuah tulisan yang tidak cuma menarik, tapi juga bisa memberi manfaat, memberi pelajaran bagi semua yang membacanya. Dan satu hal, tabrakan yang terjadi itu tidak hanya merenggut nyawa penyapu jalanan itu, tapi juga keluarganya. 3 orang anak yang kehilangan ibunya, seorang suami yang kehilangan istri, keluarga yang kehilangan income. Bagaimana dengan kelanjutan kehidupan keluarganya? Siapa yang bertanggung jawab? Bagus itu. Oke, kalau begitu bagaimana dengan yang lainnya? Tidak ada salahnya kita coba. Siapa yang menyusun outline-nya? Saya pikir Gading saja langsung. Gading, kamu bikin outline-nya, biar nanti saya yang susun tim peliputnya. Bagaimana kalau rapat kita tutup? Oke. Baik. Terima kasih semuanya. Ternyata rambut pendek pantas juga untuk orang kerja lapangan.
piringnya nanti dicuci dulu, jangan cuma dilap. Iya, iya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bapak ada? Dari mana ini? Ini Ipah ya? Ipah? Halo? Ini Ipah kan? Bapaknya ada, Pak? Saya ibunya. Kamu siapa? Pak? Ipah? Ini tadi ada telepon untuk Bapak. Tapi dia tahu kamu. Dari siapa? Saya enggak kenal, ya. Oh ya sudah. Kok siang-siang sudah pulang, Nak Hadi? Ada yang ketinggalan, Bu. Nanti kembali ke kantor. Ini tadi ada telepon buat kamu. Dari siapa ya, Bu? Begitu ibu tanyakan dari siapa kok langsung ditutup. Ya mungkin dari kantor. Tapi dia kenal Ipah tuh. Ya sudah, nggak usah dipikirkan. Barangkali salah sambung dan kebetulan pembantunya juga namanya Ipah. Iya, iya. Pak, tolong buatkan Bapak teh panas ya. Baik, Pak. Mbak, ada yang nyari saya? Ada apa? Rambut kamu? Kenapa? Saya mau bicara sama kamu. Di sini aja. Gading. Saya mau minta maaf atas kejadian semalam. Oke. Dan saya datang ke sini mau pamitan karena sore hari ini saya harus berangkat. Selamat jalan. Oke. Tapi Dek Sri, masalahnya yang terima telepon itu ibu mertua saya. Ya ndak apa-apa, Thomas. Kan dia juga ndak tahu dari siapa. Ya jangan begitu Dek Sri, saya kan jadi nggak enak. Lah memangnya saya enak? Ndak ditelepon, ndak dikabari. Ya sudah, besok saya datang ke situ. Bener ya, Mas? Aku tunggu. Iya. Selamat malam, bisa dengan Gading? Kamu toh sudah jam 11 kok belum pulang? Terus naik apa? Mau dijemput Ndaru? Ya
Wes, hati-hati ya. Yuk. Kerja opo toh sampai jam segini? Oh iya, Ibu tidur saja duluan. Bisa kamu tidur? Anak perempuanmu belum pulang? Ibu, Gading itu kerjanya memang seperti itu. Jam kerjanya ndak tentu. Kalau kamu mau tidur, tidur sana. Biar ibu yang nunggu dia. Wes. Mas Roni belum pulang. Belum. Kamu sudah mau pulang? Ayo, kalau gitu aku antar. Ayo. Tapi kita makan nasi uduk dulu ya. Aku lapar. Oke. Malam-malam begini memang paling enak makan nasi uduk. Aku juga punya tempat makan yang enak. Eyang, kok belum tidur? Makin hari kok makin malam kamu pulang. Apa saja yang kamu kerjakan? Ya banyak, Eyang. Masa Gading mesti cerita satu-satu? Kalau Gading cerita, udah cukup 2 hari. Tapi yang penting, sekarang kan Gading udah pulang dengan selamat. Selamat ya selamat. Tapi anak perempuan itu mesti ngerti aturan. Gading kan tidak melanggar aturan. Loh, anak perempuan pulang tengah malam diantar laki-laki kok nggak melanggar aturan? Dia itu atasan Gading, Eyang. Wah, hebat. Baik sekali atasan kamu. Nggak mungkin dia mau ngantar kamu kalau ndak. Kalau kenapa? Ya sudah, masuk kamu. Namanya siapa? Khairul Umam. Oh, ini kakaknya? Iya. Putranya cuma 2 ya, Mbak? Iya, 2. Ayo Mbak, cuman air Oh, putih. iya, enggak apa-apa. Saya minum dulu ya. Silahkan. Ada tamu kayak nyari tumu aja loh. Bisa kita mulai sekarang? Iya, bisa. Wawancara pertama dengan penyapu jalanan. Bisa Mbak ceritakan bagaimana awal Mbak bisa sampai di Jakarta? Bisa Mbak, tapi ceritanya panjang loh Mbak. Oh, enggak apa-apa, ceritakan saja. Gini Mbak, waktu itu Mbak sekeluarga tinggal di sebuah kabupaten Trenggalek Mbak. Di sebuah desa yang keadaannya adem, ayem, dan keluarga saya itu bahagia sekali Mbak. Nah, tiba-tiba ada tamu Mbak. Dia mengiming-imingi mau dibawa transmigrasi ke Lampung Mbak. Terus dia menjanjikan katanya mau dapat tanah 2 hektar. Setelah saya sekeluarga datang di Lampung Mbak, dia itu cuma bohongin Mbak. Dia itu penipu. Kami sekeluarga tuh sangat menderita sekali Mbak. Ya akhirnya saya sekeluarga datang di Jakarta ini. Dan desa kami yang di Trenggalek dijadikan pabrik Mbak. Sama sekali tidak dapat ganti rugi? Enggak Mbak. Yang ada itu penderitaan yang panjang. Suami Mbak? Suami Mbak sudah meninggal. Karena apa? Ya, sakit. Tapi juga karena menderita batin ya Mbak ya. Saat itu anak-anak Mbak itu masih kecil-kecil. Mbak bekerja sebagai penyapu jalanan itu karyawan tetap atau? Mbak ini cuman pekerja harian Mbak. Kalau sakit ada biaya pengobatan? Kalau sakit sih ada Mbak. Jangankan yang sakit Mbak. Yang meninggal aja Mbak. Dapatnya cuman kecil. Ya tanya aja orang-orang di sini, ya Ndak ya? Anak Mbak ada berapa? Ada 4 Mbak. Dan sudah pada bekerja. Yang satunya buruh bangunan, yang satunya tukang koran. Ya,
Kerja apa aja Mbak, yang penting halal dan kami bisa makan Mbak. Terus sekolahnya? Alah Mbak, jangankan untuk bayar sekolah, untuk makan sehari-hari aja kempas-kempis Mbak. Bersyukur Mbak kami setiap hari bisa makan. Saya rasa wawancara untuk hari ini cukup sampai segini dulu. Tapi kalau besok-besok misalnya ada yang kurang, Mbak enggak keberatan kan kalau saya kesini lagi? Enggak Mbak, terima kasih sekali loh Mbak mau datang. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya. Bif, tolong fotonya dicetak malam ini juga. Besok sudah deadline. Oke. Terus file yang kemarin kok hilang sih? Nggak ada. Ada di Word. Kamu cari aja di Word. Nggak ada. Aku dari tadi udah nyariin. Salah di scan kali. Ya udah. Jen. Cari Gading kan? Iya. Belum pulang. Lokasinya di mana? Mega Kuningan. Thanks. Besok di daerah mana, Bu? Masih di sini. Oh, masih di sini ya. Kalau gitu mungkin besok saya kembali lagi. Aduh Mbak, tolong sakit. Tahan, Bu. Kita harus bawa ke rumah sakit, Mas. Tahan, Bu, tahan. Kamu berani nanti nemenin ibu ini sendiri ya? Iya. Ya udah aku panggil taksi. Nanti taksinya ngikutin aku ya. Aku pakai motor. Ayo kita angkat yuk. Cepet, Mas. Angkat yuk, kita angkat yuk. Ayo, sekarang kita ke rumah ibu itu untuk memberitahu suaminya. Loh, kenapa kamu diem? Tenang, semuanya sudah beres. Bayangkan, Mas. Mereka bekerja di tengah polusi yang seperti itu. Tanpa asuransi kesehatan. Gila. Itu bukan cuma rawan penyakit, Mas. Tapi juga mengancam jiwa mereka. Mudah-mudahan bayi itu sehat. Walaupun ibunya bernafas di tengah udara yang penuh dengan polusi setiap hari. Semiskin apa sih negara kita ini? Iya, ayo. Yang lagi melamun ya? Ini, Nduk, ada surat buat kamu. Dari Mas Yoyo, Eyang. Dia bilang dia udah sampai di New York. Kamu masih mengingat dia? Walah, Nduk. Jangan biarkan perasaanmu itu larut dalam cinta. Racun. Tapi Gading nggak bisa membohongi perasaan Gading. Gading masih mencintai Mas Yoyo. Cinta itu akan hadir dengan sendirinya kalau kita sudah menjalani hidup bersama. Pernikahan maksudnya, Yang. Kamu jangan sekali-kali menyerahkan seluruh hati kamu untuk seorang laki-laki. Serahkan sedikit saja. Karena kalau terjadi apa-apa, yang sedikit itu akan cepat hilang. Kalau yang boleh jujur, sebaiknya kamu mencari calon suami yang sudah jelas bibit, bebet, dan bobotnya.
Karena kebahagiaan seorang wanita hanya didapat dalam sebuah perkawinan, tidak di tempat lainnya. Ki, Ya. sendiri? Boleh minta tolong, Bu? Suamimu ndak kamu ajak? Tadi masih ada meeting katanya. Kalau suamimu ndak ikut, mestinya kamu ndak usah pergi, Nduk. Nanti dilihat orang-orang kan mereka pikirannya macam-macam. Macam-macam bagaimana sih Ibu ini? Lah iya, mereka bisa saja berpikiran yang ndak-ndak. Dikira antara kamu dan suamimu ada masalah. Walah Bu, Mbok ya ndak usah berpikir yang sejauh itu. Wong yang hajatan ini masih kerabat dekat kok. Kalau Mas Hadi nggak bisa berangkatkan sebaiknya ya saya dong yang mewakili. Apalagi keluarga dekat. Kenapa kok Hadi malah ndak pergi? Ya barangkali dia masih ada urusan yang lebih penting, Bu. Ibu ndak bisa ngikuti jalan pikiran kalian. Terus pamit lah, Bu. Dek Sri, jam berapa sekarang? Baru jam 11. Sudah Mas tidur saja lagi. Hari apa sekarang? Hari Jumat. Hari Jumat. Laporannya kok kayak gini sih? Akhirnya selesai juga, Gading. Gading? Gading? Bangun. Udah jam 11 malam, kamu nggak pulang? Ayo, aku antar kamu pulang. Ayo. Ini hari Jumat, malam Sabtu, Pak. Bu, hanya jangan cuma diam begitu. Sepertinya ndak ada masalah aja. Soal pesta hari ini kan saya udah bilang Bapak berkali-kali. Yang punya hajat rekan kantor sendiri kok lupa. Heran. Alasannya meeting. Meeting karo sopo? Wong tadi semua teman Bapak ada kok di sana. Saya benar-benar di kantor, Bu. Bu, jangan bohong, Pak. Saya kan telepon Bapak berkali-kali ke kantor, ndak ada yang angkat. Memangnya Bapak bisa kerja sendirian? Asal Bapak tahu aja, office boy Bapak tadi aja ada di sana. Apa sih yang Bapak mau rahasiakan dari saya? Jadi perkiraan dokter seminggu lagi toh. Oh, kalau begitu Eyang secepatnya balik ke Solo. Nanti kamu kasih tahu sama Mbak Vita. Eyang akan ada di sana saat dia melahirkan. Ya wis, Nduk. Hati-hati ya. Siapa, Bu? Dari Siti ngasih tahu.
Vita ponakanmu akan melahirkan ya seminggu lagi katanya. Oh iya. Jadi kapan ibu mau pulang? Ya secepatnya. Berarti saya harus beli tiket hari ini. Kamu udah apa-apa Ibu Tinggal? Dok. Ya, Kamu udah apa-apa Ibu Tinggal? apa-apa Bu. Tadi sana tadi ada orang kecebur empang, akunya ketawa sama temen itu. Iya, sepertinya punya berapa? Dipulangin nggak? Pulangin dong, kalau pulangin gimana udah? Aturan ambil duitnya baru pulang. Iya gitu. Enggak boleh itu. Namanya nemu. Namanya kan minta ongkos. Enggak, saya nggak minta udah kasih aja. Ngomong-ngomong, kamu udah nengok Darmi belum? Belum, nah, biarin. Belum, belum punya Enggak duit. boleh. Itu Mbak yang nolong itu datang tuh. Lagi pada ngapain, Mbak? Pada ngobrol istirahat. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Ya, sama-sama. Iya. Cuma ditanya apa susahnya sih Mbak. Oh ya Mbak, kami mengucapkan terima kasih. Kalau enggak ada Mbak Gading, bagaimana kami membawa Mbak Darmi ke rumah sakit? Sama-sama, tapi itu kan cuma kebetulan. Iya Mbak, bayinya Mbak Darmi namanya sama loh Mbak, Gading. Oh iya? Iya. Katanya sih biar cantik, pintar, baik hati, berbudi seperti Mbak. Ini. Gading. Iya Mas, sebentar. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya. Tolong sampaikan salam saya buat Mbak Darmi. Oh, iya ya Mbak. Mari permisi. Iya. Makasih banyak. Cantik kan? Baik. Baik lagi. Kenapa sih Mas? Sorry, aku tidak bermaksud memandang kamu rendah. Tapi aku salut atas semangatmu. Orang seperti kamu ini sedikit. Jadi aku tidak tega melihat kamu kecapean. Maksudnya? Bagaimana kalau kamu jadi asistenku? Maksudnya jadi asisten redaktur. Mas, reporter itu memang sudah jadi cita-citaku dari dulu. Tapi kalau suatu saat aku diangkat jadi asisten redaktur, ya enggak apa-apa juga sih. Tapi satu hal, aku cuma ingin melewatinya dengan proses yang sewajar mungkin. Dok, Ya, kapan kamu pulang? rusak. Gading sengaja tidak mengunurin Eyang. Habis, katanya Eyang tidurnya pulas banget. Loh, yang itu tertidur karena capek nunggu kamu. Kamu tadi diantar sama atasanmu lagi ya? Iya. Memangnya kenapa? Kamu itu jangan sembrono. Bahaya. Nanti kamu jatuh cinta sama dia. Memangnya kalau iya kenapa? Apa itu salah? Kok Eyang tahu bahayanya orang jatuh cinta? Padahal setahu Gading, Eyang kan tidak pernah merasa jatuh cinta. Iya toh Eyang? Siapa bilang yang tidak pernah jatuh cinta? Semua yang Eyang katakan adalah pengalaman Eyang sendiri. Termasuk pengalaman mencintai seorang laki-laki.
cinta sama Eyang Kakung. Oh, bukan. Cinta sama siapa, Yang? Kamu tahu kan, Eyang Kakungmu itu banyak punya saudara, seayah tapi lain ibu. Dulu laki-laki bangsawan, hampir tidak ada yang cuma punya seorang istri. Nah, di antara saudara tiri Eyang Kakungmu itu, ada seorang laki-laki, dokter lulusan Stufia. Namanya Sunar. Sunar. Dialah yang kelak jadi Eyang Kakungnya Harindo. Suatu hari Eyang Kakungmu meminta Sunar menemani Eyang ke suatu hajatan. Pada saat Sunar membopong Eyang, kami sempat bertatapan. Rasanya ada yang bergemuruh dalam dada Eyang. Mulai saat itu, Eyang merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah Eyang rasakan. Eyang merasakan getaran yang hebat. Sebelumnya tidak pernah yang rasakan sentuhan yang lembut yang pernah merawat Eyang. Iya, Dok. Itulah pertama kalinya Eyang merasakan cinta asmara yang sebenarnya. Apa itu berarti Eyang bisa lebih mengenal Eyang Kakung setelah Eyang mengenal orang lain? Begitulah kira-kira. Tapi Eyang menyadari, mencintai laki-laki yang bukan milik kita adalah dosa dan tidak pantas. Yang utama dalam kehidupan berumah tangga bagi seorang wanita adalah kesetiaan dan berbakti pada suami, tanpa harus peduli apa yang sebenarnya ada dalam dada kita. Kadang-kadang kita harus kejam pada diri sendiri untuk menindas cinta demi tatanan dan keselarasan dalam kehidupan, Dok. Dok, jangan pernah melawan kodratmu sebagai wanita hanya karena mencintai seorang laki-laki. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.